Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Zikrila Maulana dari kelas 3 PA14. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gangguan disosiatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi secara 2 poin besar. Yang pertama itu adalah pengertian terkait gangguan disosiatif, dan yang kedua adalah jenis-jenis mengenai gangguan, dan jika ada waktu nanti kita akan membahas mengenai cerita atau contoh kasus mengenai gangguan disosiatif. Oke, yang pertama itu adalah mengenai pengertian gangguan disosiatif. Kita perlu mengenal terlebih dahulu dong, pengertian gangguan disosiatif itu apa sih? Nah, menurut salah satu jurnal yang saya ambil, gangguan disosiatif adalah sekelompok gangguan yang ditandai oleh suatu kekacauan atau disosiasi fungsi identitas, ingatan, atau kesadaran. Jadi, faktor dari gangguan ini adalah karena disosiasi fungsi mengenai identitas, ingatan, dan kesadaran. Biasanya terjadi akibat trauma, akibat kecelakaan, pelecehan seksual, atau kejadian yang sangat meyakinkan yang dialami oleh pasien dari gangguan disosiatif tersebut. Gangguan disosiatif ini merupakan satu mekanisme pertahanan alam bawah sadar yang membantu seseorang melindungi aspek emosional dirinya dari mengenali dampak utuh beberapa peristiwa traumatis atau peristiwa yang menakutkan dengan membiarkan pikiran melupakan atau menjauhkan dirinya dari situasi atau memori yang menyakitkan. Jadi, singkatnya gangguan disosiatif ini itu adalah mekanisme pertahanan diri atau self mechanism diri dari beberapa gangguan seperti peristiwa menyakutkan agar dengan cara menjauhkan dirinya dari situasi tersebut atau melupakan memori kelam tersebut gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, gangguan disosiatif ini itu terjadi kepada pasien yang mengalami trauma, mengalami pelecehan seksual, mengalami kejadian yang tidak enak di masa kecil, mengalami kecelakaan yang dirasa itu sangat meyakinkan bagi pasien tersebut gitu. Itu adalah poin mengenai gangguan disosiatif. Selanjutnya kita membahas mengenai 4 jenis gangguan yang termasuk ke dalam neurosis histerikal dengan tipe disosiatif. Jadi 4 jenis gangguan disosiatif tersebut ada yang pertama amnesia disosiatif, yang kedua ada gangguan identitas disosiatif, yang ketiga ada fugu disosiatif, dan yang keempat ada gangguan dipersonalia. Kita akan membahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif pada penderita disosiatif ini tidak mampu mengingat informasi pribadi yang penting menurut salah satu tokoh, yaitu Carlina pada tahun 2018. Seringkali penderita mengalami satu periode yang penuh stres. Mungkin masih agak klise ya. Gangguan amnesia disosiatif ini merupakan tipe paling umum dalam gangguan disosiatif. Dalam amnesia disosiatif, orang menjadi tidak mampu menyebutkan kembali informasi pribadi yang penting dalam bentuk yang tidak bisa dianggap sebagai lupa biasa. Jadi intinya si gangguan disosiatif ini itu gangguan di mana penderitanya tuh lupa akan hal-hal spesifik seperti informasi pribadi yang penting gitu. Contohnya tuh lupa nama. Kadang biasanya tuh terjadi ke orang tua ya, karena umurnya sudah rentan gitu. Jenis gangguan disosiatif yang ini tuh melibatkan dia tuh nggak bisa mengingat informasi, ya kan? Dan yang jarang orang-orang tuh sebenarnya harusnya ingat gitu, tapi dia tuh kebanyakan lupa. Dia melibatkan gangguan ingatan, kesadaran, terus kelupaan akan identitas atau persepsi gitu.
gitu. Gangguan ini juga berkaitan dengan stres yang luar biasa yang akibat dari peristiwa traumatis seperti yang saya sebutkan di awal. Gitu, contoh-contohnya itu seperti yang udah saya riset itu mungkin ada pelecehan seksual, ya kan, terus ada juga kecelakaan, ada juga terlibat bencana alam, trauma-trauma bencana alam yang dirasakan dan dilihat oleh penderitanya secara langsung, sehingga penderita itu biasanya cara otak kita, cara pikiran kita untuk saking menyakitkannya, jadi otak kita tuh self mechanism dengan cara melupakan gitu loh. Yang aku pahami konsep tentang gangguan disosiatif tuh seperti itu ya. Terus gangguan ini juga kadang-kadang bersifat genetik, teman-teman. Jadi misalnya ada keluarga kita yang punya gangguan disosiatif, atau mungkin bisa jadi dari kerabat lah ya, walaupun hubungannya agak jauh, tidak hanya keluarga tapi kerabat mengidap disosiatif, ada kemungkinan bahwa genetiknya atau anaknya atau pamannya atau hubungan sedarahnya itu akan mempunyai kemungkinan untuk memiliki gangguan amnesia disosiatif ini. Itu mengenai yang pertama, gangguan disosiatif. Selanjutnya ada gangguan identitas disosiatif. Gangguan identitas disosiatif ini merupakan penyakit mental berupa ketidaksesuaian dirinya, meliputi beberapa hal seperti ketidaksesuaian pikiran, memori, lingkungan, perilaku, dan identitas diri. Itu menurut salah satu tokoh, Aliansyah dan Farida, pada tahun 2022. Wow, sangat baru ya. Gitu, 2022 tahun lalu berarti. Nah, setelah saya pahami gangguan gangguan identitas disosiatif ini sering disebut dengan gangguan terpecah. Jadi secara konsepnya teman-teman mungkin pernah dengar kepribadian ganda. Nah, bahasa ilmiahnya, bahasa psikologinya, bahasa lebih klinisnya itu gangguan identitas disosiatif atau yang biasa disebut dengan gangguan kepribadian ganda. Jadi kepada penderitanya itu memiliki 2 atau lebih kepribadian yang terdefinisi pada satu tubuh. Orang yang punya penderitaan itu kadang tuh biasanya ada yang sadar kalau dia punya beberapa kepribadian, ada juga yang tidak sadar gitu. Dia itu menunjukkan adanya disosiasi atau ketidaksesuaian pada pikiran, ingatan, lingkungan, tindakan, serta identitas diri. Umumnya tuh penyebab dari gangguan disosiatif ini itu adanya sama gitu, seperti yang tadi aku bahas. Trauma masa lalu, contohnya itu ada trauma pada saat dia masih kecil atau pada saat dia anak-anak, penyiksaan secara fisik, pelecehan seksual, kecemasan akibat ingatan yang menyakitkan, dan masih banyak mungkin faktor lainnya. Trauma yang terlalu dalam ini membuat si penderitanya itu tidak kuat dan akhirnya membentuk kepribadian lain dengan tujuan agar dia tuh bisa lari dari trauma tersebut. Itu adalah konsep dari gangguan identitas disosiatif. Saya rasa ini cukup jelas lah ya untuk aku jelaskan mengenai gangguan identitas disosiatif ini. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai gangguan dipersonalisasi. Yang ketiga ini gangguan dipersonalisasi. Orang yang punya gangguan ini merasa bahwa dirinya tuh terpisah dari diri dan lingkungan. Sebenarnya ini adalah salah satu gangguan yang sebenarnya aku agak worry untuk bahas karena aku takut salah tangkap ya. Aku kan baru belajar gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya udah aku jelasin bisa lebih cari tahu lebih dalam lah tentang gangguan dipersonalisasi ini, karena aku juga kurang ngerti konsepnya sih. Takutnya aku salah dalam konsep gangguan dipersonalisasi ini. Jadi seperti yang aku sebutkan tadi, orang yang punya gangguan ini tuh merasa bahwa dia sama dirinya tuh terpisah dengan lingkungan. Gitu.
Gangguan depersonalisasi itu adalah gangguan kesehatan mental yang terjadi ketika seseorang merasa terpisah dengan raga dan tubuhnya. Itu kondisi ini juga dapat membuat penderitanya itu hilang kendali. Jadi dia tidak bisa mengkontrol pikiran atau perilakunya. Gangguan depersonalisasi ini juga salah satu jenis gangguan disosiatif yang membuat penderitanya itu atau seseorang merasa terpisah dan berada di luar tubuh. Jadi setelah aku yang dari aku tahu ya, dari gangguan depersonalisasi itu mirip banget sama astral projection, ya nggak sih? Atau ketempelan, atau apa? Soalnya kayak setelah aku baca-baca lagi, sebenarnya agak mirip sih, tapi aku takut salah ngomong. Ini menjadi PR juga buat aku dan teman-teman, mungkin bisa dicari tahu nanti kalau di luar dari presentasi aku kali ini. Karena kayak mirip gitu kan, dia terpisah ya kan dari raga dan lingkungannya gitu, dan dia tuh berhubungan dengan mimpi. Jadi mirip-mirip ketempelan, atau kalau bahasa lebih apa ya, bahasa ilmuannya tuh astral projection gitu. Karena si pengidapnya ini katanya merasa bahwa dirinya tuh bisa mengamati tubuhnya di luar dari lingkungan gitu kan. Itu mirip banget sama ketempelan ya. Kalau ketempelan juga konsepnya kan seperti itu mungkin ya. Dia itu kerap merasa bahwa dirinya sedang mengamati tindakan, pikiran, sama dirinya sendiri dari kejauhan. Itu mengenai gangguan depersonalisasi. Dan yang terakhir ada fugu disosiatif. Nah, si fugu ini mirip banget sama si amnesia, cuman konsepnya sedikit berbeda. Nah, fugu disosiatif itu adalah subtype ya kan, subtype dari disosiatif yang ditandai dengan hilangnya identitas diri. Gitu. Bentar ya, guys. Istilah fugu disosiatif ini sering disandingkan dengan istilah amnesia disosiatif. Ya kan tadi aku bilang juga hampir mirip. Seperti yang terdapat dalam penelitian oleh Arni dan Halimah pada tahun 2020. Karena sama-sama gejala disosiatif yang melibatkan pikiran. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi gangguan fugu disosiatif ini biasanya penderitanya itu sering melakukan perjalanan ke tempat lain akibat hilang ingatan tersebut. Fugu disosiatif ini merupakan amnesia yang dipicu oleh beragam sumber, salah satunya stres dan trauma. Setahu aku tuh ya, jadi konsep dari fugu disosiatif ini, dia penderitanya itu kadang lupa sama identitas diri dan dia berpindah ke kota atau tempat lainnya. Jadi misalnya ada si Ani itu memiliki fugu disosiatif. Nah, sometimes tuh dia lupa kalau dia tuh si Ani punya kepribadian seperti ini, punya identitas seperti si Ani gitu, seorang pelajar yang mengajar di sekolah SD misalnya. Terus dia lupa akan kalau dia itu sih namanya Ani, dia itu lupa kalau dia itu pengajar anak SD. Akhirnya dia meninggalkan kerjaannya, meninggalkan tempat tinggalnya di dekat pengajaran anak SD itu dan tinggal di kota lain. Ini sih yang aku coba pelajari tentang fugu disosiatif gitu. Untuk kurang lebihnya teman-teman bisa cari tahu sendirilah ya. Selanjutnya mengenai penanganan gangguan disosiatif ini ada apa aja sih? Nah, dari yang aku cari tahu, penanganannya ini itu ada 3 atau lebih mungkin ya di luar ini yang aku cari tahu gitu. Tapi yang aku tahu tuh ada 3 gitu penanganannya. Yang pertama itu ada terapi kesenian kreatif, yang kedua itu terapi kognitif, sama psikoanalisis. Ada juga kalau nggak salah aku sempat nemu dan baca-baca di artikel ada terapi keluarga, karena kan untuk amnesia, trauma segala gitu kan sometimes itu perlunya dukungan dari lingkungan keluarga ya, agar bisa pulih dan recovery gitu. Kalau sembuh ya kayaknya kurang bisa mungkin ya. Jadi terapi keluarga juga bisa menjadi salah satu alternatif dari penanganan gangguan disosiatif ini. Kita akan bahas yang
Kita akan bahas yang pertama, yaitu terapi kesenian kreatif. Terapi kesenian kreatif ini tuh menggunakan proses kreatif untuk membantu penderita dengan gangguan disosiatif ini yang sulit mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka. Seni kreatif ini dapat membantu seseorang mengekspresikan dirinya sehingga dalam menyembuhkan trauma masa lalu. Itu mengenai kreativitas. Jadi dilakukannya aktivitas kreatif agar membantu seseorang untuk mengekspresikan dirinya lewat kreativitasnya. Itu mengenai terapi kesenian kreatif. Poin selanjutnya itu mengenai terapi kognitif. Terapi kognitif ini tuh memiliki tujuan untuk orang yang memiliki gangguan disosiatif ini tuh lebih kenal sama dirinya sendiri gitu. Terapi ini juga membantu orang dengan gangguan disosiatif itu bisa mengetahui dirinya sendiri dan semua masalah yang dia miliki. Jadi agar si penderita itu bisa mengidentifikasi, bisa sadar akan dirinya dan bisa mengenal masalah yang ia miliki. Singkatnya, kalau terapi kognitif itu seperti itu. Selanjutnya ada psikoanalisis. Nah, psikoanalisis ini itu adalah terapi dengan tujuan untuk membantu orang dengan gangguan disosiatif ini menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan di masa kecilnya. Jadi kan seperti namanya kan psikoanalisis. Jadi secara psikologis dia itu dianalisis kira-kira masa kecilnya ada masalah nggak ya? Kira-kira masalah apa yang terjadi di masa lampau pada saat ia kecil atau pada saat masa lalunya itu dibantu oleh psikoanalisis atau terapi psikoanalisis ini. Itu terapi ini juga mengajak orang dengan gangguan disosiatif itu untuk kembali mengingat masa lalunya, untuk kembali mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu juga terapi psikoanalisis ini juga memiliki tujuan untuk mengenali setiap kepribadian yang dia miliki agar tujuan itu bisa mengendalikan kepribadian tersebut. Itu adalah 3 dan 4. Sebenarnya tadi aku sempat mention pertama terapi kelompok. Itu 4 penanganan terapi yang bisa dilakukan untuk penderita gangguan disosiatif. Terlebih itu mungkin masih ada banyak lagi atau beberapa lainnya terapi yang bisa diberikan. Namun aku research 4 terapi ini yang aku tahu gitu. Yang pertama itu terapi kesenian kreatif, terapi kognitif, sama psikoanalisis gitu. Nah, sudah selesai gitu mengenai presentasi kali ini. Seperti biasa, aku akan refresh materinya mengenai gangguan disosiatif dulu mungkin ya. Gangguan disosiatif itu adalah kelompok gangguan yang ditandai oleh suatu kekacauan atau disosiasi dari fungsi identitas, ingatan, atau kesadaran. Itu. Terus jenis-jenisnya ada 4. Yang pertama itu ada amnesia disosiatif, ada gangguan identitas, ada gangguan depersonalisasi, dan yang terakhir ada fugu disosiatif. Penanganannya ada 4. Yang pertama tuh terapi kelompok, yang kedua itu terapi kreativitas, yang ketiga itu terapi psikoanalisis, dan yang terakhir ada terapi kognitif. Itu adalah materi mengenai psikoanalisis. Thank you.